Monsen semua dari Hamburg. Nama aku Hertoni, selamat datang ke Media Channel YouTube aku. Hari ini, maaf ya kalau kamera agak berkabut karena sekarang ini lagi hujan di luar. Tapi hari ini aku bakal ajak kalian semua untuk berkunjung ke salah satu tempat yang paling juga terkenal di Hamburg, yakni namanya Miniatur Wonderland. Jadi ini dimana semua orang itu jadi kayak ada miniatur orang-orang yang kecil, terus juga tempat-tempat terkenal. Bahkan katanya ada rel yang panjang dan juga ada bandara yang bisa didarati sama pesawat. Aku jadinya akan segera masuk, jadi ikuti terus perjalanan aku ya. Miniatur Wonderland ini dibangun pada tahun 2000 oleh dua bersaudara, yakni Frederick dan Gerrit Braun. Didapatkan dari ide saat mereka sedang liburan di Swiss dan membayangkan seandainya mereka bisa membangun sebuah miniatur kereta di Jerman. Karena aku udah beli tiket, aku bisa lewat Lidatur di sini. Nah, kalau udah dapet Reiseführer, berarti artinya udah dapet. Jadi saya ini bahasa Jerman ya, Reiseführer, jadi artinya adalah guidebook. Dan ini namanya startnya, kita akan mulai dari sini. Kita naik. Nah, ini baru mulai. Nah, ini adalah dari mana semua orang itu berasal. Jadi yang masuk ke Wonderland dan Indonesia ya. Baru sekitar ada 6.000 orang yang masuk ke Miniatur Wonderland ini. Sudah ada anak-anak di sini. Ada. Ini benar-benar gede sih, dan ini itu keretanya dari situ sampai sini. Aku nggak bisa bayangin ini berapa lama ini semua bisa kerjain. Tapi ini terdiri dari pokoknya semua fitur-fitur yang ada di desa lah ya, di seluruh dunia. Nah, terus di sini ada gold mining town atau tempat buat nambang emas. Tuh mobilnya emas, sama dia ada perahunya juga. Gila, dia detail banget sih ini. Wild West at its best. Nah, ini toko yang tipikal Amerika lah ya. Jadi ada parade di gurunnya Amerika Serikat. Dan even look at the person ya. Wow. Terus ini untuk apa namanya, buat angkut kayu, termasuk juga di situ ada jembatannya buat angkut kayu ke atas itu supaya bisa diangkut pakai kereta. Ini Christmas Village ceritanya, jadi ntar kalau ntar malam kayak gini hasilnya. Nah, itu ada pohon Natal. Ini tipikal desa Eropa lah ya. Sementara di bawah sini ada tipikal desa Amerika. Di situ ada tanda-tanda I-215 Tropicana Avenue, Castle Road, Las Vegas Boulevard. Dan ini juga contohnya pembangkit listrik. Nah, ada kereta. Tuh, ada salah satu kereta yang lewat. Nah, ada banyak kereta yang lewat, dan kita akan segera ke sana nanti. Oh ya, di sana ada Mount Rushmore. Mount Rushmore adalah di South Dakota, Amerika Serikat. Jadi dia menggambarkan 4 presiden. Nah, lalu di sini udah mulai masuk daerah gurun di Amerika. Dan ini adalah salah satu jalur kereta jadi yang udah mulai masuk daerah kota yang udah mulai sibuk. Semua model, bangunan, kereta, dan orang ini dibangun dengan skala 1:87. Artinya adalah 1 cm di miniatur sama dengan 87 cm di dunia sebenarnya. And yes, that is Las Vegas beautiful at night. Yes, it is. Itu adalah katedral di Tromsø. Jadi itu adalah katedral yang salah satu mempunyai mosaik kaca terbesar di dunia. Dan kata lain, kalau misalnya ya mau maaf gara-gara pandemi ini aku nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, paling nggak ini menawarkan sedikit pemandangan kayak gimana sih luar negeri itu. Tuh. Dan aku kayak nggak pernah lihat deh yang kayak gini, tapi ini ada orang yang dia jungkir balik tapi sambil ngerubah rel pakai kakinya. Mungkin kayak enggak deh. Fjord seperti ini. Jadi jarang ada saljunya juga kadang-kadang. Oh, ada naga di situ juga ternyata. Kereta maju dan kereta layar, sementara ada angin. Kincir angin di belakang juga putar-putar. Nah, ini ada contoh dari pelabuhan kontainer, salah satunya di dunia, dan juga ada Norwegia.
Dan kita lihat, nah, yang ngomong nih air beneran, air yang tadi di itu kayaknya juga dari sak air doang. Katanya sih ini harusnya udah mulai masuk daerah Hamburg. Setahu aku ini mungkin kebun binatangnya Hagenbeck kalau nggak salah namanya Tierpark. Dan nah ini adalah ada genjanginnya, jembatannya. Mungkin aku lupa nanya jembatannya sih kayaknya yang di Hamburg seperti itu. Mungkin karena aku baru di Hamburg sehari kali. Ini ada acara yang paling ditunggu tiap hari di stasiun Jerman jam 8 malam, yakni Tagesschau, ditayangkan oleh satu stasiun nomor 1 yakni ARD. Nah, kalau di atas juga ada yang tolong nonton bareng. Nah, ini adalah Philharmonie, bisa besok akan kesini. Jadi ini adalah sebenarnya gedung teater. Terus di tengah situ juga ada Aussichtspunkt, jadi kayak orang bisa lihat keseluruhan kota Hamburgnya. Dan enaknya adalah ini karena terletaknya agak di pinggir kota, jadi kita bisa benar-benar lihat tengah kota atau Innenstadt City Center, sentrum secara keseluruhan. Walaupun ini ya bukan representasi asli ya dari adalah kota Hamburg secara keseluruhan. Nah, dan ini adalah bagian Speicherstadt. Nah, ini terkenal akan ya daerah ininya, yakni kata kapalnya dan juga kanalnya seperti ini. Ada banyak kanal juga, walaupun nggak sebanyak di Amsterdam, tapi kanal di Hamburg itu lebih gede dan gedung-gedung di sampingnya tuh bukan kayak perumahan, melainkan gedung perkantoran atau gedung dulu itu masih gudang logistik, dan sekarang sebagian jadi kondominium. Begitu juga dengan itu bahwa ada perbaikan jalan, bahkan sampai ada nonton di stadion. Ini parade Jakarta sih kelihatannya ya. Nah, ini biasanya di pinggir Sungai Elbe, kalau misalnya ada festival, dia bakal ada stop di sini nih. Cuman sayangnya karena sekarang lagi corona, ini biasanya I don't think ini bakalan momen saat ini bakalan ada. Mungkin untuk setidaknya setahun ke depan. Misalkan yang ini bahkan tulis air loh. Total luas dari miniatur Wunderland ini mencapai kurang lebih sekitar 7.500 meter persegi, 2.300 meter persegi diantaranya untuk miniatur yang sekarang bisa dilihat oleh orang. Dan ini adalah tempat wisata yang paling laris di Jerman, dengan jumlah pengunjung 1 juta orang setiap tahunnya. Nah, setelah itu udah masuk ke daerah tengah-tengah Jerman, ya udah mulai sedikit lebih ke arah dekat-dekat ke aja situ. Ini udah termasuk juga ya ke daerahnya aku, di daerah Franken, Bayern. Jadi ini udah mulai ada kata barangnya, terus gunung-gunungnya, gerejanya, ya kurang lebih mirip yang di Davos itu. Dan juga ini taman-tamannya, ininya, sama ini juga ada kebun sayur, juga ada kebun bunganya. Lihat ya, detail banget kan ininya. Nah, ini kayaknya jembatan panjang banget, dan ini khusus untuk jalur kereta cepat, ini ICE. Dan ini kayaknya nih kalau nggak salah ini bisa ada yang jalur Würzburg ke Hannover, dan ini pasti lewat jembatan yang panjang ini yang khusus dibangun. Nah, ini baliknya itu adalah desa ya tipe-tipe klasik Bayern lah ya, yang biasa kita kalau misalnya kita tahu soal Jerman dan kita lihat di film-film, kalau lebih kayak gini. Ya, malam sudah tiba dan ternyata ya oke lah ya, desanya gemutli, nggak gitu gelap, nggak gitu seram. Asap nih, tapi jangan khawatir, ini bakal kebakaran beneran, ini cuma simulasi aja. Nah, kemana?
Nah, api udah mulai padam nih dikit-dikit. Udah lah ya. Yeay. Nah, ini adalah salah satu bagian highlight dari Winnetou Wonderland ini, yakni bandara beneran. Jadi bisa lihat gitu, sahabat jalan pakai rem mobil sampai ada itu gedung, ada hotelnya Radisson Blu. Dan juga ini gedung bandaranya semua termasuk terminal-terminalnya juga. Dan ini ada tempat untuk pakai mobilnya, berbagai level benar-benar detail, atau bahkan memetikan seperti parkirnya, dan juga berbagai model gedung parkir pakai. Dan itu adalah apron pesawatnya. Adalah apron pesawatnya disediakan secara detail, gila. Dan bahkan kendaraannya itu bergerak. Sekarang kita coba lihat kalau misalnya pesawat ini akan take off gimana caranya, dan semuanya kita juga akan nunggu satu pesawat yang akan mendarat. Lufthansa clear for take off. Malam pun naik meja. Sekarang waktunya 20.09 dan ada pesawat yang mungkin lagi akan mendarat. Kita lihat bersama. Nah, inilah contoh langsungnya untuk pesawat. Jadi ada untuk runway dan juga taxiway dan juga untuk apron itu akan beda. Arosaka segera mendarat. Oh, going around. Nah, sementara itu inilah keadaan bandara pada saat malam hari. Ada pesawat yang mau pushback, dan bentar lagi dia akan masuk untuk segera tinggal landas. Ya kan, dapat detailnya termasuk juga transportasi yang kelihatan berdegradasi kita bandara. Ini ada gaji yang ada pakai mata, buat apa ini? Nah, ini adalah bagian dari negara Swiss katanya. Ya, benar-benar saking Swissnya tuh masif tuh, beda ketinggiannya, dia bahkan harus bela-belain bikinnya seperti ini. Nah, aku nggak tahu apakah ini ada di Bayern, tapi ini benar-benar cool banget batuannya. Pandangan terakhir dari kota Swiss. Aku nggak tahu nih kota apa ya, tapi kayaknya ini bukan Zurich sih. Soalnya ada San Max, dan aku nggak ingat ada tempat namanya San Max di Zurich. But still, ini benar-benar bagus banget. Kamu gak ada lewat ya untuk saat ini ya. Nah, tadi kan kita lihat dari atas itu tinggi banget, dan ternyata memang fantastis itu tinggi. Dan sekarang ini adalah bagian bawahnya. Stasiun keretanya ada yang lewat, contohnya ada Schmelholtsim ini. Dan ini juga adalah salah satu stasiun kereta yang berada di Swiss. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai bawah. Nah, dan ini ada daerah Italia. Kalau kalian pikir Italia cuma Milan, Roma, bola, dan lain-lain, maka ini benar-benar daerah lebih dari itu. Contohnya, daerah bertebing seperti ini, ada yang ada di Amalfi, itu juga bagus banget. Jadi benar-benar dia gedungnya pas di sampingnya Bukit Batu seperti ini. Terus ada juga contohnya yang berupa puing-puing sebagai kota Pompei. Ya, dan kalau ada ini berarti kita kalian tahu lah di mana lah. Ini namanya Venice. Ini juga kadang kotanya ke malam hari. Orang cuma tahunya Venice itu pas siang, tapi ternyata malam itu sebenarnya bagus juga. Nah, saya nunjukin detailnya, jadi bisa dia pay attention to it.
ada juga, ya jangan salah, ada juga polisi yang bisa patroli di sini. Nah itu adalah Samak Square, jadi itu adalah bagian dari alun-alunnya kota Venice, walaupun dia bertakanya nggak persis di tengah-tengah kota. Nah dan terakhir ini adalah zona Italia, dan ini ya tentunya kita kaki bisa ke kota besar, itu tentunya ada Roma, jadi ada Colosseum, ini bagian dari Vatikan yaitu St. Peter Square, terus ini juga gerejanya, aduh aku lupa namanya apa, tapi ini stasiun kereta Roma Termini. Tipikal bangunan di Roma tentunya adalah seperti ini, Bulgari, ya kita tahu lah mereknya aslinya apa. Dan ya ini merupakan kota Italia yang lumayan ramai banget. Ini adalah bagian yang belum jadi, rencananya ini bakal jadi Monaco, Monte Carlo. Dan kalau Monte Carlo kita ingat itu pasti ada sirkuit Formula 1-nya, dan kelihatannya udah mulai dibangun untuk seperti ini. Salah satunya seingat aku sih bakal lewat terowongan yang kayak gitu. Sama ada tribunnya juga ya kalau nggak salah deh pokoknya. Oh, Helena Fisher. Nah, tadi jadi adalah highlight dari Miniature Wonderland itu seperti apa. Kalau aku boleh bilang dengan harga tiket aku, student harga 16 euro itu lumayan worth it lah. Tapi untuk soal detail soal dunia, aku udah pernah pergi ke New York kalau nggak salah namanya Gulliver's Travel, dan itu secara miniatur sih lebih lengkap karena dia benar-benar dari Asia sampai Amerika bawa baju di cover. Tapi untuk level detailnya menurut aku yang di sini itu benar-benar lebih gila. So, terima kasih. Jadi aku nggak tahu dia ya, aku boleh bilang ya ini benar-benar okay, I seen something better, but this is as good as I expected. And akhirnya dengan demikian sekian dari video ini. Kalau kalian misalnya suka video ini jangan lupa like, jangan lupa untuk datang ke Hamburg juga. Dan akhir kata terima kasih dan nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya katakan Tony undur diri. Cheers.